Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iyarwinari dari kelas 12 MIPA 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tes hafalan untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang materi hak asasi manusia. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan oleh setiap orang demi terjaganya harkat dan martabat manusia. Kemudian, pengertian hak asasi manusia menurut Mahfud MD adalah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah ada sejak lahir dibawa ke dalam dunia, sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan suku, ras, agama, gender, kewarganegaraan, kelahiran, politik, ataupun kekayaan. Kemudian sejarah hak asasi manusia. Secara formal, hak asasi manusia konsepnya lahir pada tanggal 10 Desember 1948, di mana ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM yang isinya memuat 30 pasal dan kesemua pasalnya memaparkan tentang hak dan kewajiban tiap umat manusia. Secara eksplisit, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifat hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Ketiga, yaitu dibahas tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Ada 6 jenis hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right, meliputi hak kebebasan untuk bergerak ataupun berpindah tempat, hak kebebasan untuk menyatakan atau menyalurkan pendapat, hak kebebasan untuk aktif dalam organisasi atau perkumpulan, serta hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Contohnya meliputi hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, serta hak untuk aktif ataupun mendirikan partai politik. Yang ketiga, yaitu hak asasi hukum atau legal equality right. Contohnya meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, serta hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Contohnya meliputi kebebasan untuk mengadakan kegiatan jual beli, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural right. Contohnya meliputi hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, serta penyelidikan di mata hukum. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu hak asasi sosial budaya atau social culture right. Contohnya meliputi hak untuk memilih, menentukan dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya sesuai bakat dan minat masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu dasar-dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima yaitu pelanggaran HAM. Pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok seseorang yang dilindungi oleh undang-undang ini. Dan
tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Jika hak asasi manusia seseorang sudah tidak dihormati, tidak dijunjung tinggi, tidak dilindungi, bahkan sampai dicabut, maka artinya telah terjadi pelanggaran HAM. Lalu jenis-jenis pelanggaran HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa merupakan pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam nyawa seseorang, namun dapat dikategorikan berbahaya apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, penggunaan bahan makanan berbahaya secara sengaja dan pencemaran lingkungan secara sengaja. Kemudian, pelanggaran hak asasi manusia berat merupakan pelanggaran HAM yang dapat mengancam nyawa dan keselamatan orang lain. Contohnya, pembunuhan, perbudakan, perampokan, bahkan penyanderaan. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosid dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok, seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Sedangkan untuk kejahatan kemanusiaan merupakan setiap perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik. Serangan ini ditujukan langsung kepada penduduk sipil. Yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Yang kedua adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang ketiga adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Yang keempat adalah tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 13 November 1998 dan tragedi Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999. Yang kelima yaitu kasus pembunuhan Munir, terjadi pada tanggal 7 September 2004. Ketika Munir Said Tholib, seorang aktivis hak asasi manusia, dinyatakan tewas dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam. Setelah dilakukan otopsi oleh otoritas Belanda, ditemukan bahwa di dalam tubuh Munir ditemukan kandungan zat arsenik yang melampaui batas. Yang kedelapan yaitu lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Ada 1 Polri, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Lembaga Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, ada BKBH atau Biro Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, kemudian ada LBHS atau Lembaga Bantuan Hukum Swasta, dan ada YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pada LBHS atau Lembaga Bantuan Hukum Swasta ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ingin memperjuangkan hak asasi manusianya, karena sifat dari lembaganya yaitu non-profit atau segala pemberian pelayanan dilakukan secara gratis atau cuma-cuma. Yang ke-9 akan dibahas tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia terkadang menyalahgunakan hak asasi atau yang ke-9 akan dibahas tentang penyebab adanya pelanggaran dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Yang keempat penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima
Yang kesembilan akan dibahas tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Yang ketiga adalah sikap tidak toleransi. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima yaitu adalah penyalahgunaan teknologi. Dan yang keenam adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Lalu yang ke-10 adalah upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Yang ke-10 yang akan dibahas adalah tentang upaya pencegahan dari kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Yang kedua, yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi harus menangani kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan terhadap keuangan negara. Yang keempat yaitu lembaga pengadilan harus menjalankan perannya untuk menjatuhkan vonis terhadap kasus pelanggaran HAM kepada siapapun tanpa pandang bulu. Yang keempat yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima adalah meningkatkan hubungan yang harmonis antar masyarakat agar saling memahami dan menghargai perbedaan pendapat dari setiap orang. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.